Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Hattab rahimahullahu taala. Hari ini kita masih di pembahasan tawabi, bab kedua, bab ataf. Qala al-mu'allif rahimahullah babul atfi, bab tentang ataf. Wal atfu nau'an. Ini dia yang kita tunggu, pembahasan ataf. Ataf ada dua. Karena yang kita tahu dari dua buku sebelumnya, ataf hanya satu, yaitu ataf pakai huruf ataf. Ataf yang menggunakan huruf ataf yang 10. Nah, di kitab ini ataf terbagi dua. Ada namanya atfu bayan yang sudah kita dapatkan dalam i'rab, wa atfu nasakin, ataf nasak. Ataf nasak inilah ataf yang kita sudah ambil. Ataf yang menggunakan huruf ataf itu namanya ataf nasak. Ataf yang tidak pakai huruf ataf namanya ataf bayan. Ataf yang tidak pakai huruf ataf namanya apa? Ataf bayan. Nah, ini kita akan duluan dijelaskan oleh penulis ataf bayan. Ini yang baru, ataf bayan. Fa'atful bayan, maka ataf bayan adalah huwa tabi'ul musbihu linna'at. Masya Allah, dia adalah pengikut al-musbih yang mirip linna'at, untuk na'at. Jadi itu ataf bayan mirip dengan na'at. Mirip dengan na'at. Tahu mirip dengan na'at? Artinya nakiro-nakiro, ma'rifah-ma'rifah, bisa begitu. Rofa-rofa, nasab-nasab, jer-jer, persis dengan na'at. Dari sisi apa? Fi dalam mahal taudihu matbu'ihi in kana ma'rifah. Menjelaskan yang diikutinya kalau dia ma'rifah. Kan fungsi na'at begitu kan? Kalau dia datang setelah ma'rifah, maka menjelaskan yang ma'rifah itu. Nah, contoh, aqsama billahi Abu Hafs Umar. Aqsama billah, bersumpah demi Allah. Billah di situ huruf sumpah. Aqsama, bersumpah, billah, demi Allah, Abu Hafs. Yaitu kalau diterjemahkan sesuai dengan susunan fi'il fa'il, Abu Hafs, aqsama billah, bersumpah demi Allah. Umar. Siapa Abu Hafs? Siapa Abu Hafs? Umar. Paham kan? Sekarang apa yang Rabbnya Umar? Ataf bayan datang menjelaskan siapa itu Abu Hafs. Dan siapa itu Abu Hafs? Umar. Jadi kata Umar itu adalah ataf bayan. Karena dia ma'rifah, maka fungsinya menjelaskan Abu Hafs. Kan Abu Hafs kan banyak. Banyak orang yang bernama Abu Hafs yang berkunyah. Yang berkunyah Abu Hafs. Datang kata Umar menjelaskan, oh Abu Hafs itu adalah Umar. Jadi Umar atau bayan. Atau bayan. Walaupun sebenarnya dalam contoh ini, dia di-i'rab juga badal. Makanya nanti ada kesimpulan, semua kata yang bisa atau bayan bisa di-i'rab badal. Makanya dihilangkan di buku pertama. Di Miftah saya tidak masukkan. Karena atau bayan bisa di-i'rab badal. Bisa di-i'rab badal. Dan juga buku kedua dihilangkan. Karena bisa di-i'rab badal. Bisa di-i'rab sebagai badal. Ini yang nanti menjadi sebab dia dihilangkan. Terus wa taksisihi in kana nakira.
memberikan pengkhususan jika dia nakiro. Memberikan faedah pengkhususan jika dia apa? Nakiro. Jika dia nakiro. Nah, contoh dulu. Hada khotamun hadidun. Kalau dibaca rofa ya. Hadidun. Karena bisa dibaca nasab ini. Hadidan. Sudah lewat. Sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz. Bisa juga dibaca hadidin. Sebagai mudhafun ilai. Ini sekarang dibaca hadidun. Sebagai apa? Sebagai apa sekarang? Atau bayan. Dan memberikan faedah pengkhususan. Ini cincin. Ini cincin. Hadid. Besi. Jadi kata besi mengkhususkan kata apa? Kata besi ini mengkhususkan kata cincin. Ini atau bayan. Birrafi. Beliau bilang dengan ropa. Dengan dibaca ropa. Kenapa beliau singgung itu? Lihat catatan di bawah. 905. Karena bisa dibaca jar sebagai mudhaf nilai. Dan bisa dibaca nasab sebagai tamyiz. Sebagaimana yang telah lewat. Ini contoh. Ini bisa antum 3 bacaan. Hada khotamun hadidun. Atau bayan. Hada khotamun hadidan. Tamyiz. Dua-duanya di tanwin pertama ya. Bisa juga antum baca. Hada khotamu hadidin. Jangan tanwin. Karena dia mudhaf. Hada khotamu hadidin. Jelas pembahasan kita? Jelas ini? Alhamdulillah. Ini yang kita ketahui di sini untuk tahap awal. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau begitu gimana nanti cara bedakannya dengan na'at? Kan mirip. Nah, mirip dengan na'at. Gimana caranya? Setelahnya. Wa yufarikun na'ta. Dan dia berbeda dengan na'at. Dia berbeda dengan na'at. Fi kaunihi dalam bentuknya jamidan. Sebagai kata jamid. Antum masih ingat pelajaran na'at? Apa pengertian na'at? Tabiun mustaqun. Jadi kalau na'at mustaq. Isim fa'il. Yang sudah kasih tahu? Isim fa'il. Terus isim maf'ul. Sifat musyabbah. Isim tafdil. Ini kan na'at. Ini kan na'at. Atau jamid boleh. Tapi sudah tentukan juga. Isim isyarah. Isim mausul. Du yang bermakna sahih. Asmaun nasab. Terus jumlah setelah nakiro. Artinya selain itu tidak bisa jadi na'at. Apa dia berarti? Ya sudah, kan hanya 2. Kalau mustaq itu na'at. Kalau jamid itu adalah apa? Atau bayan. Itu nanti harus antum perhatikan di Quran. Antum dapat Quran, misalnya ada kata ya min, ini nanti orang biasa dia bilang na'at padahal bukan. Min ma'in sodidin. Ya. Apa i'rabnya sodidin? Kalau kita pakai teori kita baca kitab. Teori dasar. Nakiro maka siapa dia? Nah, enggak masalah itu. Itu kan teori dasar. Tapi setelah kita dapat buku ketiga, kita perlu tahu ini sodidin, dia mustaq atau jamid. Karena kata dalam bahasa Arab itu cuma ada 2. Kalau dia bukan mustaq, ya, tahu mustaq? Kata yang memiliki tasrif, kita butuh sorof. Maka dia adalah jamid. Kata yang tidak punya tasrif. Kalau sodidin masuk di golongan pertama, maka na'at. Kalau tidak masuk, yaitu malah dia masuk di golongan kedua, yaitu dia kata jamid, maka nanti i'rabnya apa? Atau bayan. Dan ini sodidin jamid. Karena artinya nanah. Tidak punya tasrif. Nanah. Tahu nanah toh? Yang luka kalau sudah apa? Sudah busuk. Akan bernanah. Itu namanya sodid. Tidak punya tasrif. Tidak punya tasrif. Berarti dia masuk di mana ini? Masuk di mana ini? Jamid. Antum i'rab apa? Antum i'rab apa? Begitu sekarang caranya.
Lihat itu kata mustaq punya tasrif, yang mana punya tasrif antum sudah tahu. Isim fa'il sudah ada tasrif, isim maf'ul, sifat musyabbah nanti akan dijelaskan juga lebih luas insyaallah di sorop lanjutan. Kemudian isim tabdil berwazan af'al. Selain itu atau bayan. Orang kalau paham naat, paham atau bayan. Karena tinggal memahami perbedaannya. Apa bedanya naat sama atau bayan? Dari sisi jamid sama mustaq. Itu saja. Ini bukan hal sebenarnya pelajaran baru. Tapi kalau kita paham naat, otomatis paham atau bayan. Jelas ini? Jelas pembahasan sekarang? Alhamdulillah. Lihat. Wa yufarikun na'ata. Dan dia berbeda dengan naat. Fi kaunihi dalam bentuknya jamid dan jamid. Ghairu mu'awwal bi mustaq. Tidak ditakwil ke mustaq. Karena sudah ada yang telah lewat. Ada jamid tapi bisa ditakwil ke mustaq. Yang tadi kita sudah sebutkan semuanya. Ya kan? Isim mausul, isim isyarah. Dua yang bermakna sahib. Ya, isim nisbah. Jumlah setelah nakirah. Itu sudah ada semua itu. Iya. Ini tidak ditakwil ke mustaq. Wan na'atu mustaqun au mu'awwalun bi mustaqin. Sementara na'at dia mustaq atau ditakwil ke mustaq. Tinggal lihat kembali, antum buka kembali apa saja kata yang bisa ditakwil ke mustaq yang kemarin. Supaya selain itu maka na' atau bayan. Kemudian wa yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asyara. Dan dia sama dengan yang diikutinya 4 dari 10. Sudah paham 4 dari 10? Paham itu? 4 dari 10. Paham? Iya kan? Kan hanya 10 itu yang diikuti. Dia hanya ikut 4. Hanya ikut 4. Berarti sama dengan naat apa itu? 4 dari 10 apa? Naat hakiki. Dia mirip dengan naat hakiki. Iya. Selesai. Lihat kata beliau uraian 4 dari 10. Fi wahidin min aujuhil i'rabit thalatha. Pada salah satu dari sisi i'rab yang 3. Itu salah satu saja ambil. Wa fi wahidin minat tadhkir wa ta'nits. Satu dari mudzakkar dan muannats. Berarti sudah 2. Wa fi wahidin minat ta'rif wa tankir. Satu dari nakira, ma'rifah dan nakira. Berarti sudah 3. Wa fi wahidin minal ifradi wa tatniyati wal jama'. Satu dari mufrad, musanna dan jama'. Berarti sudah berapa itu? Sudah berapa itu? 4. Jumlahnya berapa itu? 10. Itu namanya 4 dari 10. 4 dari 10. Wa yasihhu. Ini pernyataan penutup ini namanya untuk atau bayan. Jadi mirip naat. Mirip naat. Beda dari sisi mustaq jamid. Wa yasihhu dan sahih. Fi atfil bayan pada atau bayan. An yu'raba untuk di-i'rab. Badal kul min kul fil ghalib. Badal kul min kul pada kebanyakannya. Ini dia. Makanya tidak mengapa digugurkan di buku dasar. Karena bisa pada atau bayan kata penulis. Ayu uroba untuk di-i'rab. Badal kul min kul. Badal kul min kul fil ghalib kebanyakannya. Ya kan begitu? Tadi Abu Hafs Umar. Umar antum bisa i'rab apa? Umar antum bisa i'rab apa? Badal. Pokoknya atau bayan bisa di-i'rab apa? Badal. Jadi nanti badal antum bisa katakan. Apa ini i'rabnya? Badal. Atau bayan. Badal atau bayan. Kan bisa. Bisa antum bilang atau bayan. Atau apa? Badal. Jelas pembahasannya? Nanti di kitab yang lebih tinggi lagi akan dijelaskan ada waktunya tidak bisa di-i'rab badal. Tapi itu nanti. Ini baru pernyataan pembuka. Tidak apa-apa. Orang itu dikasih sedikit-sedikit. Iya, karena kita harus tahan hawa nafsu kita ini. Dipahamkan? Walaupun ditahu, ini pengajaran untuk kita. Walaupun kita tahu, jangan dikasih kalau belum saatnya. Karena orang tidak bisa paham. Jadi untuk tahap awal ini, penulis cuma mengatakan bahwa atau bayan bisa di-i'rab badal kul min kul, tapi kata belum kode. Fil ghalib pada kebanyakannya. Paham pernyataannya? Pada kebanyakannya.
Antum bisa paham ini? Artinya ada di sana keadaan tidak bisa di-i'rab sebagai badal. Karena kan belum bilang fil ghalib. Kebanyakannya. Tahu kebanyakannya kan? Seringnya, begitu maksudnya. Seringnya bisa di-i'rab badal. Tapi tidak selamanya. Kapan itu? Di buku yang lebih tinggi lagi insya Allah. Selesai atop bayan. Sekarang kita akan kembali lagi ke atopnya kita. Yang kita sudah bahas di 2 buku sebelumnya. Ini mudah sekali. Atop nasak. Wa amma atpun nasaki, adapun atop nasak. Fahuwa tabi'ul ladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hadihil hurufil asyara. Atop nasak adalah tabi pengikut. Alladhi yang yatawassatu, yang mengantarai. Bainahu antaranya, wa baina matbu'ihi, dan antara yang diikutinya, harfun min hurufi al-asyarah. 1 huruf dari 10 huruf. Kan huruf atau semuanya ada berapa? 10. Wahia, dan dia adalah al-waw wal fa wa thumma wa hatta wa am wa aw wa imma wa bal wala walakin. Inilah 10 huruf ataf. Akan dicontohkan oleh penulis sebentar masing-masing. Sambil menjelaskan maknanya, fungsinya. Kata penulis, fasaba'atul ula. Maka 7 yang pertama. Siapa itu 7 yang pertama? Yaitu waw, am, hatta, thumma, fa, dan imma. 7 yang pertama itu. Hitung dari awal. 7 yang pertama, al-waw, al-fa, thumma, hatta, am. Au. Itu berapa itu? Dan imma. 7. Hitung. 7 yang pertama. Paham kan? 7 yang pertama. Taqtadi tasyrik fil i'rab wal makna. Masya Allah. 7 yang pertama mengharuskan berserikat dalam i'rab dan makna. Makna itu hukum sebelumnya. Ketika antum bilang begini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini lihat. Ja'a Zaidun wa Amrun. Kalau antum pengatofan dengan waw, maka pasti berserikat dari sisi i'rab. Pasti berserikat dari sisi apa? I'rab. Dan juga berserikat dari sisi makna, yaitu makna yang terkandung pada kata ja'a. Berserikat. Zaid datang, Amr juga apa datang. Begitu maksudnya. 7 yang pertama. Coba antum gantikan dengan summa. Ja'a Zaidun summa Amr. Apakah berserikat i'rab? Berserikat. Hukumnya, tahu hukumnya? Makna datang. Sama-sama datang? Sama-sama datang. Demikian pula dengan yang lain, fa. Pokoknya 7 yang pertama memberikan faedah apa? Berserikat. Bahkan nanti sampai hatta. Ja'a Zaidun hatta Amr. Datang Zaid hingga Amr. Amr datang? Amr datang atau tidak? Datang. Beda nanti 3 kedua. Kan 10 toh? 10 pertama berserikat. 3 yang kedua. Antum katakan gini. Ja'a Zaidun. Ya. Ja'a Zaidun la Amrun. Ja'a Zaidun la Amr. Berserikat dari sisi apa ini? Dari sisi i'rab. Tapi tidak berserikat dari sisi makna. Lihat. Datang Zaid tidak Amr. Apakah yang datang juga Amr? Ini namanya hanya berserikat dari sisi i'rab. Tapi 7 yang pertama berserikat dari sisi i'rab dan makna. Sudah paham ini? Berserikat dari sisi i'rab dan makna. Lihat. Kata penulis, wassalasatul baqiyah, sementara 3 sisanya, yaitu bal, la, lakin, 3 sisanya, taqtadi tasyrik fil i'rabi faqat, mengharuskan berserikat dalam i'rab saja. Mengharuskan berserikat dalam i'rab saja. Jelas ini? Mengharuskan berserikat dalam i'rab saja. Sudah paham ini yang tadi saya sebutkan? Baik.
Sekarang tinggal hukumnya saudara. Fa'in atofta biha ala marfu'in rofa'ata. Sangat mudah. Kalau antum atofkan ke marfu, kamu rofa. Au ala mansubin nasobta. Atau antum atofkan kepada mansub, kamu nasob. Au ala mahfudin khafatta. Atau kepada majrur, kamu jar. Au ala majzumin jazamta. Atau antum atofkan kepada yang dijazam, kamu jazam. Ikut dia. Naat tidak ada jazam. Nah, karena tidak ada naat pada fi'il. Hanya pada isim. Kalau atof semua i'rab. Rofa, nasab, jer, jazm. Ikut semua. Anda paham ini atof? Nah, ini namanya atof nasab. Nah, tinggal contoh saudara. Belakang contohkan marfu, mansub, majrur, majzum. Perhatikan baik-baik. Baru nanti akan diuraikan satu persatu lagi huruf atof. Fungsinya. Dalam kalimat. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Atau apa ini? Atau apa sekarang? Marfu, marfu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Atau apa ini? Mansub, mansub. Aminu billahi wa rasulihi. Atau apa ini? Majrur. Belum Masya Allah. Belum contohkan itu ayat yang semua pengatofan Rasul kepada Allah. Tapi marfu, mansub, majrur. Masya Allah. Iya. Nah, contoh lain untuk majzum. Wa in tu'minu. Majzum karena apa itu? In apa itu? Syartiyah. Menjazm berapa fi'il? 2 fi'il. Wa in tu'minu. Wa tattaku. Kenapa dijazm? Atop. Yu'tikum. Yu'ti. Kenapa dijazm? Jawaban syarat. Anda paham ini? Ini Masya Allah. Contoh penulisnya. Selesai untuk pencontohan secara umum. Sekarang tinggal rincian masing-masing dari huruf atof tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah wal waw dan waw. Limutlakil jam'i. Fungsinya mutlak jama'. Mutlak ada. Mutlak ada. Lihat ini. Contoh tadi. Ja'a Zaidun wa Amr. Zaid dan Amr ada datang? Ada datang? Tidak memberikan faedah Zaid dulu baru Amr. Atau Amr dulu baru Zaid. Atau dua-duanya bersamaan datang. Pokoknya mutlak ada. Bisa saja Zaid dulu baru Amr. Atau Amr dulu baru Zaid. Atau keduanya bersamaan. Itulah fungsi waw. Jadi kalau disebutkan waw, mutlak jama'. Jangan pernah mengatakan berurut. Atau tidak berurut. Atau bersamaan. Kecuali kalau ada korinah sebab lain. Sebab lain. Jelas ini pembahasan? Itu namanya mutlak jama'. Lihat catatan di bawah. 915. Yaitu tidak memberikan faedah berurut. Tidak berurut. Atau bersama. Melainkan mungkin saja berurut. Mungkin saja tidak berurut. Dan mungkin saja bersamaan. Antara apa yang sebelum waw dan setelah waw. Paham antum catatan itu? Itu namanya mutlak jama'. Iya. Nah contoh. Ja'a Zainun wa Amrun. Qablahu. Apakah sebelumnya? Au ba'da au ma'ahu atau bersamanya? Au ba'dahu atau setelahnya. Pokoknya tidak memberikan faedah berurut. Iya, itu fungsinya waw. Kalau kita mau berurut, jangan pakai waw. Pakai huruf atop lain. Kan ada 10. Ada 10. Kalau berurut tanpa selang waktu, pakai apa? Kalau berurut selang waktu, pakai apa? Semuanya ada hurufnya. Itulah fungsinya sekarang. Inilah buku ketiga. Tambahan faedahnya. Lihat. Wal fa. Dan huruf atop yang berikutnya alfa. Fa. Litartib wa ta'kid. Fa fungsinya. Jangan sembarang gunakan. Fa fungsinya. Litartib. Menunjukkan faedah tertib. Wa ta'kid dan ta'kid. Kita baca di bawah tartib apa artinya. 917.
Litartib artinya apa yang terletak setelah fa terjadi setelah apa yang terletak sebelum fa. Jadi terjadinya itu setelahnya. Itu namanya tertib. Jadi setelah fa itu terjadinya sebelum jadi apa yang setelah fa pasti terjadinya setelah apa yang setelah sebelum. Misalnya antum katakan, ja'a Zaid fa Amr. Datang Zaid fa Amr. Maka pasti Amr datang setelah Zaid. Itu namanya tartib. Berurutan. Itu namanya tartib. Takib, kalau takib apa? Catatan 918. Apa yang terletak setelah fa terjadi setelah apa yang terletak sebelum fa tanpa selang waktu. Jadi takib artinya tanpa selang waktu, terjadinya langsung. Ketika antum katakan, ja'a Zaid fa Amr, orang langsung paham. Oh, Amr datang setelah Zaid, tapi tanpa selang waktu, langsung. Kalau ada selang waktu, jangan coba-coba pakai fa. Itu harus pakai kata lain lagi. Dipahami ini, fa ini? Lihat contoh. Tsumma amatahu fa aqbaro. Kemudian dia wafatkan dia. Fa aqbaro. Maka dia pun dikuburkan. Kapan dikuburkan? Setelah mati kan disunahkan untuk disegerakan. Mati, kuburkan. Jangan disimpan lama. Anda paham ini? Tanpa selang waktu. Tanpa selang waktu. Iya. Itu untuk contoh Quran. Dan banyak contohnya lagi di Quran. Huruf atau yang berikutnya summa. Wa summa. Kalau summa apa? Litartib wa tarahi. Tartib sudah tadi. Yang kedua setelah yang pertama itu namanya tartib. Wa tarahi. Ini sisa ini sekarang tarahi. Apa tarahi? 919. Apa yang terletak setelah summa terjadi setelah apa yang terletak sebelum summa dengan selang waktu. Jadi kalau ada jedahnya, pakai summa, jangan pakai fa. Kalau tidak ada jedahnya, pakaikan fa. Jelas pembahasan kita? Nah, ini yang harus kita tahu perbedaan penggunaan huruf atau. Iya. Nah contoh, summa idza sya'a ansyara. Lanjutan ayat tadi. Kan summa amatahu fa'aqbaro. Kemudian dia pun meninggal, maka dia dikuburkan langsung. Summa idza sya'a. Kemudian jika Allah berkehendak ansyara, Allah akan membangkitkan dia. Apakah setelah mati kubur langsung bangkit? Nanti orang bilang pocong. Paham ini? Iya. Kan mati kubur. Setelah kubur apa? Hah? Ya di alam kubur lah. Setelah kubur apa? Di alam kubur. Nanti akan dibangkitkan. Ada jeda? Ada selang waktu? Makanya pakai summa. Pakai summa lanjutan ayatnya. Jadi kapan ada jeda, ada jarak, ada selang waktu, maka dipakaikan kata summa. Kalau tidak ada jeda, tidak ada selang waktu, pakaikan fa. Pakaikan fa. Kemudian wal atfu bihatta. Dan atau dengan hatta. Qalilun sedikit ternyata. Atau dengan hatta sedikit. Iya. Kan termasuk huruf atau tadi hatta. Tapi sedikit. Rinciannya sekarang. Wa yustaratu fihi. Dan dipersyaratkan padanya. Ayyakunal matufu. Harus yang diatofkan. Biha dengannya. Isman dohiron, isim dohir. Itu syarat pertama. Harus isim dohir. Wa iyakuna ba'don minal ma'atufi alaih. Dan harus dia ba'don sebahagian minal ma'atufi alaih. Dari yang diatofkan kepadanya. Jadi harus yang antum letakkan setelah hatta sebagian dari sebelum hatta. Sebagiannya. Wagoyatan lahu dan puncaknya. Perlu contohkan akal tu sama kata hatta roksaha.
Perhatikan dulu ini contoh. Akaltu sama kata hatta ro. Ini dia. Ini. Roksa. Ini dibaca roksa. Kan dia bisa dibaca roksu, bisa dibaca roksi. Tapi sekarang pakai atofan. Sehingga dia dibaca roksa. Atop ke ini. Akaltu sama kata hatta roksaha. Saya makan ikan hingga kepalanya. Syarat pengatopan dengannya. Pertama harus isim dohir. Isim dohir. Isim dohir. Isim dohir. Syarat kedua apa? Harus ini setelah hatta adalah sebagian dari sebelum hatta. Harus ini kepala ini adalah bagian dari kepala ikan itu. Kalau kepala orang lain, kepala ikan lain. Kalau ini kepalanya ikan lain, tidak boleh antum baca roksa atau. Misalnya antum makan ikan, ekor lain, kepala lain. Nah, ini ekor, kepala ini bukan dari ekor ini. Maka harus antum baca roksuha. Kan itu mulai baru. Buka baru, kepala baru. Paham maksudnya? Roksuha. Tapi kalau ini kepala adalah punyanya itu ikan, maka antum baca apa? Roksaha. Baca atau. Wagoyatan. Ini syarat berikutnya. Dan harus dia menjadi puncak dari sebelumnya. Jadi antum makan ikan itu antum sisir dari badan. Nah, antum makan badannya sampai selesai simpan kepala. Selesai kepala, sudahlah baru antum isap otak. Dan matanya. Pokoknya kepala adalah apanya? Puncaknya. Langsung lapar kita semua ya. Kepala adalah puncaknya. Dipahami ini. Saya makan ikan hingga kepalanya. Itu dia. Saya makan ikan hingga kepalanya. Jelas atau belum jelas? Tapi kalau saya bilang akal tuh sama kata hatta Abdul Alim. Saya makan ikan sampai Abdul Alim. Apa ini maksudnya? Boleh nggak saya baca Abdul Alim? Nggak boleh. Kenapa? Bukan bagian dari ikan. Paham tak? Harus bagiannya. Bukan juga puncaknya. Masa saya makan ikan sampai puncaknya Abdul Alim? Anda paham ini? Nggak bisa. Ini dibaca ropa. Akal tuh sama kata wa Abdul Alim. Saya makan ikan, wanya huruf jumlah baru. Abdul Alim mubtada dan Abdul Alim juga makan. Begitu artinya saya makan ikan dan Abdul Alim. Maksudnya Abdul Alim juga makan. Begitu nanti jadinya. Jelas atau belum ini? Fungsi hatta dan dia akan menjadi atof kalau begitu susunannya. Kalau tidak begitu, tidak jadi huruf atof. Jadi tidak selamanya setelah hatta antum baca ropa, antum baca atof. Tapi perhatikan dulu, apakah setelahnya adalah bagian dari sebelumnya dan puncak darinya atau bukan. Nah, ini pelajaran sudah tinggi. Jadi kita harus pahami kapan dia jadi huruf atof. Karena ini dia jadi atof sedikit. Nah contoh akal tuh sama kata hatta ro'saha bin nasbi dengan dibaca nasab. Dengan dibaca nasab. Catatan 920 hatta sebagai huruf atof tentunya kalau dibaca nasab. Wa yajuzul jar. Dan boleh jar lahu. Boleh jar untuknya. Ala anna hatta jaroh. Atas dasar hatta huruf jar. Boleh. Kama taqaddam fi bab fil makfudot. Sebagaimana telah lewat pada makfudot. Sudah lewat? Sudah lewat pembahasan. Termasuk huruf jar siapa? Termasuk huruf jar siapa? Hatta. Wa yajuzu rafu. Boleh rofa juga. Masya Allah. Wa yajuzu rafu lahu. Boleh rofa untuknya. Ala anna hatta ibtidaiyah. Atas dasar hatta jumlah baru. Hatta ibtidaiyah. Sebagaimana huruf atof yang lain. Bisa dia ibtidaiyah. Tahu ibtidaiyah? Atau kita sebut dengan istinafiyah. Yang menunjukkan jumlah baru. Dia biasa berada di awal paragraf. Dia biasa berada di awal paragraf.
Iya. Wa ra'suha mubtada'un. Berarti setelahnya dibaca mubtada. Wal khobar mahdhuf. Dan khobarnya dihilangkan. Yaitu takdirnya nanti. Hatta ra'suha ma'kul. Sampai kepalanya juga ikut dimakan. Itu jumlah baru. Itu jumlah baru. Selesai hatta. Huruf atau berikutnya. Am. Huruf atau berikutnya adalah am. Atau sebenarnya maknanya sama dengan au. Tapi beda fungsi. Perhatikan fungsinya. Dan ini nanti membantu kita dalam penggunaan. Itu pertama. Kalau kita mau ngomong atau mau menulis. Dan membantu kita dalam. Ya. Nanti dalam memahami kalimatnya orang. Kalau dia pakai am. Apa fungsinya am? Litolabit ta'yin. Ternyata ini am. Fungsinya adalah litolabit ta'yin. Meminta kejelasan. Ternyata fungsinya meminta kejelasan. Tahu minta kejelasan? Minta kejelasan dari lawan bicaranya antum. Inkanat ba'da hamzatin. Tapi ada cirinya. Kalau dia setelah hamzah. Dakhilatin yang masuk ala ahadil mustawiyain. Di atas salah satu dari dua yang sama. Meminta kejelasan kalau dia terletak setelah hamzah. Ini menunjukkan nanti kalau am biasanya itu setelah hamzah istifham. Hamzah di sini maksudnya hamzah apa? Istifham. Tapi di contoh baru akan jelas. Lihat contoh dulu. Enggak, kita baca dulu pernyataan lagi berikutnya, baru contoh. Penulis tidak contohkan di sini ya, karena belum contohkan sama dengan au. Sama dengan au. Kita contohkan saja di papan, karena setelahnya penulis langsung au. Dan masukkan au di am di au. Iya. Biasa dia begini. Aja'a Zaidun. Aja'a Zaidun. Amr. Aja'a Zaid. Amrun. Apakah Zaid yang datang? Atau Amr? Ini cirinya am. Kalau ada hamzah, pakaikan am. Jangan pakai au. Karena ini dia minta kejelasan. Apakah Zaid datang atau Amr? Minta kejelasan. Apa jawabannya antum nanti? Apa antum jawab kira-kira? Aja'a Zaid Amr. Antum bilang apa? Kan dia minta kejelasan. Antum hanya boleh bilang Zaid. Atau bilang apa? Amr. Kan dia tanya, apakah Zaid datang atau Amr? Antum langsung jawab Zaid kalau Zaid datang. Kalau Amr? Amr. Nggak boleh antum bilang na'am. Dia orang tanya, apakah Zaid datang atau Amr? Na'am. Atau antum bilang, apakah datang Zaid atau Amr? Lah. Jelas itu jawaban atau tidak? Itu belum jelas. Antum bilang, datang Zaid atau Amr? Apakah Zaid datang atau Amr? Naam. Iya. Iya apa? Zaid atau Amr? Naam. Belum jelas. Jadi kalau supaya jelas, dah jawab Amr atau apa? Zaid. Itu ciri-cirinya Amr. Datang setelah hamzah. Itulah nanti perbedaannya dengan au. Kalau au tidak datang setelah hamzah. Kalau au tidak datang setelah apa? Hamzah. Sekarang au. Miripnya. Terjemahannya sama. Atau. Tidak ada bedanya dalam terjemahan. Perbedaannya adalah dalam penggunaan. Perbedaannya adalah dalam penggunaan kalimat. Au. Litahyir. Kalau au bermakna untuk memilih. Hanya boleh pilih salah satu. Tidak boleh digabungkan. Tidak boleh dikumpulkan. Jadi au berfungsi untuk memilih. Awil ibaha. Atau menunjukkan makna mubah. Boleh-boleh saja digabungkan. Boleh-boleh saja digabungkan. Kapan? Ba'da tolak. Kalau dia terletak setelah tolak. Apa itu tolak? Ada berapa tolak? Ada berapa tolak? 8. Kalau ada tolak, maka kalau ada huruf au, pasti memilih atau mubah. Boleh digabungkan. Contoh dulu.
Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Tazawwaj Amr. Berarti tolak. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Ini memilih atau boleh dua-duanya? Langsung satu kali akad Hindun dan saudarinya? Memilihlah. Tidak boleh langsung dinikahi dua bersaudari. Paham ini Sultan? Satu saja. Jelaskan? Jadi ini namanya takhir. Fungsi au takhir memilih. Tazawwaj. Nikahilah. Hind atau saudarinya. Contoh kedua. Ibahah. Wajalisil ulama awiz zuhad. Duduklah bersama ulama atau orang-orang zuhud. Boleh nggak kita pilih dua-duanya? Boleh nggak? Boleh. Kan tak apa duduk bersama ulama, duduk juga sama orang-orang zuhud. Tidak ada larangan. Tidak ada larangannya. Kalau tadi pertama ada larangannya. Paham, Rey? Ada larangannya itu yang pertama. Tidak boleh dinikahi saudarinya selama antum nikahi saudarinya yang lain. Kecuali meninggal. Tapi tidak boleh antum racuni. Paham ini? Jangan sampai karena mau menikahi juga dengan saudarinya, dia racuni istrinya. Paham, Rey? Tidak boleh. Iya, jadi yang kedua boleh. Fungsi berikutnya, wali syak. Ternyata itu au bisa juga bermakna syak, ragu. Ragu. Awil ibham atau samar. Samar. Awit tafsil. Atau dia berfungsi untuk tafsil, merinci. Bisa juga merinci. Kapan? Ba'dal khobar. Setelah khobar. Apa maksudnya ini khobar? Siapa yang tahu? Tadi kan setelah tolak. Jadi kalau setelah tolak maknanya apa? Au. Ini masalah au ini. Au kalau setelah tolak maknanya apa? Memilih atau mubah. Kalau setelah khobar berarti apa? Selain tolak. Selain tolak itu namanya apa? Khobar. Jangan sampai untuk pahami setelah khobar artinya apa? Setelah mubtada khobar. Salah. Maksudnya setelah khobar selain tolak. Tadi. Selain tolak. Itu maksudnya setelah khobar. Sebelumnya tidak ada tolak. Itulah khobar. Contoh. Labitna. Tolabiyah atau khobariyah? Labitna, kami tinggal di sini. Labitna, kata labitna. Itu fi'il madhi. Sekarang, tolabiyah atau khobariyah? Karena tolabiyah ada berapa? Ada berapa tolabiyah? 8. Siapa saja itu? Amar. Doa. Istifham. Nahi, tahdid, tamanni, taroji, 8. Apakah ini labitna salah satu dari 8 itu? Bukan. Berarti ini khobariyah. Bukan tolabiyah. Labitna yauman au ba'do yaum. Ini dia ragu. Kami tinggal di sini sehari atau setengah hari. Dia ragu. Dia tiba-tiba dibangkitkan. Dia bilang, sehari atau setengah hari kami di sini. Dipahamkan? Iya, dia ragu. Bisa juga bermakna al-ibham menyamarkan. Wa inna au iyyakum la'ala huda. Sungguh kami atau kalian di atas petunjuk. Ini ibham. Kami atau kalian berada di atas petunjuk. Bukan ragu, tapi menyamarkan. Yang makna ketiga tadi, maknanya merinci. Tafsil. Seperti contoh, kunu hudan au nasara. Jadilah Yahudi atau Nasara. Ini kunu, ini nanti bentuknya amar, tapi maknanya khobar. Menjadi Yahudi atau menjadi Nasara. Bukan perintah. Karena ini setelah khobar, yaitu jumlah khobariyah, bukan
tolabiyah. Ini makna au. Berarti kalau kita hitung, makna au ada 5. Makna au ada 5. Bisa takhir, ibahah, syak, ibham, atau tafsil. Nah, nanti di buku yang lebih tinggi, ini tafsil dihilangkan. Diganti dengan makna at-tashkik, meragukan. Bermakna meragukan, membuat orang lain ragu. Nanti di buku yang lebih tinggi lagi. Tapi sekarang maknanya dulu ini ada 5 ini. Ada 5 ini. Iya. Wa imma, huruf atop berikutnya lagi. Kita selesaikan huruf atop berikutnya lagi. Imma, ini nanti yang digugurkan. Imma, bikasril hamzati, dikasroh hamzanya. Karena ada juga amma. Ada juga amma. Ini imma, hamzanya dikasroh. Imma. Metal au. Ini sebenarnya seperti au. Imma itu persis seperti au juga. Apa tadi au? Berapa maknanya au tadi? 5. Bisa bermakna apa? Takhir atau ibaha atau syak atau ibham atau tafsil. Bisa. Ba'da tolak wal khobar. Setelah tolak dan khobar. Maksudnya tolak maksudnya jumlah tolabiyah. Khobar maksudnya jumlah khobariyah yang kita sudah tahu alhamdulillah. Nah contoh, tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Nikahilah. Apakah Hindun atau saudarinya. Wa baqiyatul amthila wadihah. Sisa contoh yang lain itu jelas. Tinggal antum ganti saja. Semua contoh di au bisa dimasukkan di situ imma. Semua contoh di au bisa dimasukkan siapa? Imma. Karena sama artinya. Cuman sekarang kita akan gugurkan dengan pernyataan penulis setelahnya. Wakila dan dikatakan. Innal atfa sesungguhnya atau innama huwa bil wawi. Tiada lain dia adalah dengan waw. Kan selalu bergandengan. Wa imma. Wa imma. Selalu begitu. Selalu pakai waw juga. Makanya yang dikatakan pengatofan itu dengan waw. Wa inna imma dan sungguhnya imma sendiri harfu tafsil, huruf yang bermakna merinci. Jadi waulah huruf atofnya, adapun imma huruf yang merinci. Nikahilah apakah itu Hindun dan apakah itu saudarinya, merinci. Huruf yang merinci. Huruf yang merinci. Kal ula seperti imma yang pertama. Kan ada imma juga pertama tadi kan. Tazawwaj. Imma itu kan huruf merinci. Tazawwaj. Imma itu bukan huruf atop. Sepakat para ulama. Yang pertama bukan huruf atop. Yang kedua lah yang diperselisihkan. Tazawwaj. Imma itu bukan huruf atop. Itu huruf tafsil. Iya huruf tafsil. Jadi kalau antum dapat imma di manapun. Tanpa waw huruf tafsil. Huruf tafsil. Iya. Kemudian kalau ada waw, wa imma. Ini yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan dia huruf atop, ada yang mengatakan dia bukan huruf atop. Paham kan? Huruf atopnya adalah wawunya. Imanya masih tetap sebagai huruf apa? Tafsil. Kita lihat sekarang. Wa inna imma harfu tafsil kal ula. Sesungguhnya imma adalah huruf tafsil seperti yang pertama. Fa innaha harfu tafsil. Sesungguhnya dia itu yang pertama adalah huruf tafsil. Huruf tafsil. Lihat catatan sedikit saya kasih tahu antum di 930. 930. Ini yang dipilih oleh Ibnu Malik dan Ibnu Hisham. Mayoritas ahli bahasa memilih ini. Nanti kita akan dapat di Qatur Nada dan di Alfiyah Ibnu Malik. Bahwa imma bukan huruf atop. Tapi dia huruf apa? Tafsil. Sehingga nanti huruf atop jadinya berapa? 9 saja. Terakhir. 3 terakhir itu gampang sekali. Bal. Kalau bal lil idrob goliban. Dia bermakna idrob. Bahkan kebanyakannya. Tapi kata kebanyakan ya. Tidak selamanya nanti bermakna bahkan. Nanti akan ditahu lagi di buku lebih tinggi. Jadi bal rata-rata diartikan idrob. Bahkan. Terjemahannya selalu begitu. Kebanyakannya. Ingat. Kebanyakannya. Akan datang nanti makna lain. Insya Allah. Nah.
Qama Zaidun bal Amr. Zaid berdiri bahkan Amr. Walakin dan lakin. Lil istidrak. Maknanya lil istidrak, akan tetapi. Lakin maknanya akan tetapi. Iya, nah contoh. Ma marartu bi rajulin saleh lakin taleh. Saya tidak lewat dengan lelaki soleh, akan tetapi toleh. Hati-hati ganti huruf. Soleh, toleh. Beda itu. Soleh, baik. Soleh. Toleh, lawan. Tidak baik. Tidak soleh. Ada paham kan? Iya, saya lewat dari lelaki soleh. Saya tidak lewat. Saya tidak lewat dengan lelaki soleh. Kan nafi. Saya tidak lewat dengan lelaki soleh. Akan tetapi toleh. Saya lewat dengan lelaki toleh. Apa toleh? Tidak soleh. Tidak soleh. Toleh. La, kalau la paling mudah. Linafil hukum amma ba'daha. Untuk menafikan hukum dari apa yang setelahnya. Tidak, maknanya tidak. Untuk menafikan hukum dari apa yang setelahnya. Contoh, ja'at Zaidun la amr. Datang Zaid tidak amr. Datang Zaid tidak amr. Berarti dia nafikan apa? Dia nafikan kedatangan Amr. Sementara Zaid apa? Datang. Jadi dia menafikan hukum ya setelah. Selesai atau? Alhamdulillah. Atau selesai. Ada pertanyaan? Sisa taukid dan badal. InsyaAllah. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu berarti. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.